Kenalkan, nama saya Rimurti Julia Putri Absari dari Prodi Kimia dengan NIM 184251048. Kan nama saya Ibnu Fazril dari Kimia dengan NIM 184251049. Nama saya Xavier Bisma Sudipyo dari Prodi Kimia dengan NIM 184251051. Perkenalkan nama saya Ismail Saleh dari Prodi Kimia dengan NIM 184251050. Perkenalkan, nama saya Nadira Akila Zulka dari Prodi Biologi dengan NIM 183251051. Kenalin, aku Najwa Aisyah Putri dari Prodi Biologi dengan NIM 183251052. Perkenalkan, nama saya Serlia Nafisa dari Prodi Biologi dengan NIM 183251053. Perkenalkan, nama saya Ninda Putri Wahyu Ismawardani dari Prodi Biologi dengan NIM 183251054. Nama saya Zahira Layal Yakni dari Prodi Biologi dengan NIM 183251055. Oke, jadi kita di sini mau ngebahas tentang resensi film dari judulnya itu Bird of a Pride Lion Conservation yang ditayangin dari YouTube-nya National Geographic. Nah, lanjut ke sinopsis. Jadi, sinopsis dari film dokumenter itu, ini menyoroti kisah nyata sekelompok singa dari kawasan Serinda yang dulunya terancam punah akibat dari pemburuan, terus kekeringan, dan rusaknya ekosistem. Namun berkat upaya dari konservasi dan pemulihan lingkungan, kehidupan mereka itu perlahan bangkit kembali. Melalui narasi visual yang kuat, film ini menunjukkan dinamika kehidupan liar, di mana seekor induk singa membesarkan anak-anaknya menjaga wilayah dari ancaman, bahkan hingga beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang keras. Kamera National Geographic merekam momen-momen emosional dari kelahiran anak singa, pertarungan antar pride, hingga perjuangan mereka melawan kelaparan dan ancaman predator lain. Film ini tak hanya tontonan estetis, tapi juga refleksi tentang keseimbangan alam dan pentingnya peran manusia dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Keterkaitan antara isi dari film ini sama prinsip dasar dari biologi itu sendiri. Yang pertama itu universalitas atau kesamaan dasar kehidupan. Nah, singa yang ada di dalam video ini itu punya sistem biologis yang sama kayak makhluk hidup lainnya. Mereka itu butuh energi dari makanan, bernafas, tumbuh, dan juga berkembang biak. Nah, hal ini tuh menegaskan bahwa dari manusia bahkan sampai singa semuanya itu tunduk pada mekanisme biologi yang sama. Terus selanjutnya ke kontinuitas atau kelanjutan kehidupan bisa melalui reproduksi dan juga pewarisan genetik. Nah, narasi utama dari video ini itu justru tentang pemulihan populasi singa melalui reproduksi. Kayak di videonya kan dijelasin kalau misalnya dari dua, dua singa betina itu dia ngasilin kayak 6 anak, terus nanti reproduksi lagi dan kawin lagi, dan ya akhirnya membangun populasi dari apa namanya kembang biak itu. Habis itu yang ketiga itu evolusi atau perubahan dan adaptasi makhluk hidup dari waktu ke waktu. Karena di awal video itu dijelasin kalau semisal lingkungannya singa itu habis kayak terjadi tembakan besar-besaran atau masalah gitu. Jadi singa ini itu mengalami tekanan seleksi atau lingkungan yang keras, ketersediaan massa yang terbatas dan persaingan antar predator. Jadi yang mampu beradaptasi itulah yang akan bertahan dan meneruskan gen mereka. Intinya itu kayak gitu. Habis itu diversitas atau keanekaragaman hayati. Ekosistem yang diperlihatkan dalam video itu menampilkan keanekaragaman spesies, nggak cuma singa, tapi ada juga zebra, gajah, kerbau, dan predator lainnya. Semuanya itu saling bergantung satu sama lain dalam rantai makanan. Habis itu selanjutnya homeostasis atau keseimbangan. Dalam konteks individu, singa ini mempertahankan suhu tubuh, energi, dan fungsi tubuh supaya bisa bertahan di cuaca ekstrim yang ada di Afrika atau ya latarnya dari video itu tadi. Tapi kalau dalam konteks ekosistem, populasi singa ini menjaga keseimbangan rantai makanan. Jadi kalau misal singa hilang, jumlah herbivora itu bakalan melonjak, tumbuhan berkurang, dan ekosistem bisa rusak. Dan yang terakhir itu interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bentuk interaksi yang ada di video ini itu banyak. Salah satunya kayak singa sama mangsanya itu kayak predasi, terus singa sama sesama singa atau kayak sesama anggota apa ya, yang satu spesies, dan juga manusia dengan singa. Untuk kelebihannya, itu relevan untuk berbagai audiens. Jadi, baik pelajar, penggemar alam liar, maupun umum yang tertarik dengan film dokumenter, itu bisa lihat film ini. Terus film ini juga bisa digunakan sebagai materi edukasi di sekolah atau di kampus juga. Bahasa visualnya dan narasi mudah dipahami meskipun penonton bukan ahli biologi. Terus emosional yang mendalam itu ada adegan menegangkan, misalnya ada penyeberangan sungai dengan buaya, hipo, kapsi yang tertinggal. Terus ada perjuangan ibu singa juga. Membuat film gak cuma bisa lihat singa makan, tapi terasa hidup di alam liar.
Oke, kelebihan yang selanjutnya itu ada kualitas dari video atau film itu tuh tinggi atau bisa dibilang itu tuh bagus. Nah, kenapa? Karena di video ini tuh menampilkan rekaman dari alam liar itu sendiri dengan kualitas visual yang kuat atau yang bagus gitu. Terus karena kualitasnya yang bagus itu memungkinkan penonton itu tuh bisa melihat perilaku singa tersebut dengan detail yang mungkin tuh jarang eh, kita ketahui gitu. Nah, terus karena video ini bersumber dari Nat Geo itu sendiri, makanya kualitas dari video tersebut ya bagus dan tinggi gitu. Terus yang terakhir itu kelebihannya adalah mm, pendidikan dan pemahaman yang mendalam. Nah, dengan kita menonton video ini, kita bisa tahu gimana sih perilaku singa itu atau gimana suatu kelompok singa itu terbentuk. Terus gimana tantangan mereka, terus gimana mereka berburu, bergerak, bahkan pindah lokasi. Nah, terus di video ini tuh juga menyentuh aspek manusia lingkungan, di mana itu tuh menjelaskan tentang konflik apa sih yang singa hadapi dengan manusia, terus gimana kerusakan habitatnya, dan gimana konservasi bisa bekerja. Oke, jadi setelah menonton film tersebut, menurutku di film ini tuh ada beberapa kekurangan. Itu pertama, menurutku itu kalau dari segi penjelasan ilmiahnya itu masih kurang gitu. Karena di film itu kan fokusnya kan ke cerita dan gambar singa yang keren kan, daripada kayak membahas konsep biologi secara detailnya tuh. Seperti kayak adaptasi dan evolusinya itu kurang mendalam lah. Jadi buat aku sendiri itu ada sisi kekurangan lah. Dan juga menurutku di film ini tuh kurang adanya suara dari kayak seorang ilmuwan atau para ahli biologi yang menjelaskan tentang bagaimana si singa dan ekosistem yang ada di film itu. Nah, di film ini kan lebih kayak si narator kan yang menjelaskan. Jadi film ini tuh kayak seperti kisah alam lah ketimbang dokumenter ilmiah gitu. Oke, jadi kekurangan tambahannya itu karena durasinya yang terbatas, film ini lebih memojokkan sisi emosional dan visual timbang penjelasan ilmiah secara detail, seperti pembahasan tentang genetika populasi singa, variasi genetik antara individu atau dalam jangka panjang terhadap stabilitas ekosistem. Bagi penonton yang ingin memahami mekanisme biologis secara lebih komprehensif, misalnya tentang bagaimana seleksi alam, perubahan sifat, dan adaptasi terjadi dalam konteks konservasi, dokumenter ini mungkin terasa kurang memuaskan. Dengan kata lain, meskipun menarik secara naratif, film ini lebih cocok sebagai pengantar umum tentang konservasi dari sumber pembelajaran biologi yang mendalam. Jadi saran dari video ini yang dapat kita ambil yaitu untuk menghentikan perburuan liar agar bisa memberikan kesempatan bagi alam untuk mengembalikan dalam keadaan semulanya. Dari video itu, yaitu menjaga kestabilitasan ekosistem dengan adanya populasi satwa yang seimbang, kawasan menjadi lebih stabil, kehadiran singa jantan misalnya berperan penting dalam melindungi kelompok betina dan anak-anak singa dari ancaman luar sehingga menjaga kelangsungan generasi berikutnya. Selanjutnya, saran ketiga adalah keberhasilan pemulihan dari hanya 2 singa betina menjadi puluhan singa yang menjelajahi wilayah ini adalah sebuah statement terhadap kekuatan konservasi berkelanjutan. Nah, kisah ini tuh menunjukkan bahwa penghentian kekerasan terhadap satwa itu dapat menghidupkan kembali ekosistem yang sempat hancur. Oleh karena itu, dukungan kita terhadap langkah pelindungan, pengawasan ketat, dan pelestarian harus terus diperkuat. Konservasi ini adalah komitmen jangka panjang kita untuk memastikan keseimbangan alam tetap terjaga, sehingga generasi mendatang dapat menyaksikan keindahan dan kegigihan kehidupan liar, sama seperti video yang kita saksikan pada hari ini. Jadi itu tadi adalah bahasan tentang resensi film dari Bird of Pride yang dipublikasikan oleh National Geographic untuk memenuhi tugas resensi film mata kuliah Biologi Dasar 11.